Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Abdullah bin Abbas, sahabat yang kaya ilmu dan akhlak. Doa langit Rasulullah SAW. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Pepatah familiar ini begitu pas kalau kita gambarkan dua sosok sahabat Nabi, yakni Abbas bin Abdul Muthalib dan putranya Abdullah bin Abbas. Dua sahabat yang dijuluki mufasir dan ulama. Sahabat ini menjadi dua tokoh yang disegani dan sering menjadi rujukan para sahabat Nabi Muhammad SAW di masanya. Kalau diurut, sahabat yang kemudian dikenal di kalangan ulama sebagai kitab-kitab dan komentarnya dengan nama Ibnu Abbas ini adalah putra Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Berarti Ibnu Abbas masih termasuk saudara sepupu Rasulullah SAW. Kegemilangan Ibnu Abbas dalam ilmu pengetahuan dan tafsir tak lain barokah dari doa Nabi pada suatu hari ketika Ibnu Abbas masih belia. Nabi menarik Ibnu Abbas ke dekatnya sambil menepuk-nepuk pundak Ibnu Abbas seraya berdoa, "Ya Allah, berilah ia ilmu agama yang luas dan ajarkanlah kepadanya takwil, yakni tafsir." Seakan langit meruntuhkan segala bidang ilmu kepada Ibnu Abbas sehingga ia mendapat gelar habar atau kiainya umat. Apalagi di berbagai kesempatan Rasulullah SAW mengulang-ulang doa itu untuk Ibnu Abbas. Semangat mengaji kepada Rasulullah SAW. Biarpun usia Ibnu Abbas masih belum baligh, yakni masih belia, ia sangat semangat mencari ilmu. Ibarat sebuah skenario dari doa Rasulullah. Ibnu Abbas tampil sebagai sosok berkarakter yang tertuju hanya untuk ilmu dan ilmu. Ia tidak pernah absen dalam majelis ilmu Rasulullah SAW. Ibnu Abbas walaupun masih kecil menghafalkan apa yang diucapkan Nabi, yakni hadis. Tiada hari tanpa mencari ilmu. Saat Rasulullah wafat, ketika itu Ibnu Abbas berusia 13 tahun. Petualangan ilmunya diserap dari para sahabat-sahabat senior. Kehausan mengisi hatinya dengan ilmu tidak bisa dibantah lagi. Ketika mendengar ada sahabat yang menyampaikan ilmu atau hadis, ia mendatangi langsung dan belajar kepada sahabat itu. Ibnu Abbas pernah bercerita, "Pernah aku bertanya kepada 30 orang sahabat Rasulullah SAW mengenai satu masalah saja. Keinginannya yang besar mendapatkan ilmu digambarkan dengan perkataannya, 'Pernah aku mendapatkan satu hadis dari seseorang. Dengan cara ku datangi rumah tulan, ia sedang tidur siang. Kubentangkan kainku, yakni pakaian, di muka pintunya, agar terlindung dari matahari. Lalu duduk menunggu, biarpun angin menerbangkan debu kepadaku. Sampai akhirnya ia bangun dan keluar mendapatiku. Ia berkata, 'Hai saudara sepupu Rasulullah, apa maksud kedatanganmu? Kenapa tidak kamu suruh saja orang kepadaku agar aku datang kepadamu?' 'Tidak,' ujarku. 'Bahkan akulah yang harus datang mengunjungi Anda.' Kemudian kutanyakan kepadanya sebuah hadis dan aku belajar padanya." Ibnu Abbas juga sering mendatangi perkumpulan para sahabat, tidak lain hanya untuk menanyakan sebuah ilmu atau hadis. Bertanya dan bertanya. Ia mencari jawaban dan meneliti, mengkaji, dan ditransformasikan dalam otaknya yang brilian, sehingga tiada hari tanpa mengumpulkan ilmu dan hadis. Penasehat Umar bin Khattab. Kedalaman dan keluasan ilmu Ibnu Abbas di usianya yang masih sangat muda membuat karakter dan sifat-sifat serta seluruh kehidupannya sejalan dengan ajaran ilmu yang menancap pada hatinya. Di masa remajanya, Ibnu Abbas justru tampil sebagai sosok yang sangat dewasa dengan ketenangan tingkah laku dan kata-kata hikmah. Bahkan Umar bin Khattab yang seorang Amirul Mukminin setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadikan Ibnu Abbas penasehat yang sering diajaknya bermusyawarah dalam urusan-urusan penting. Khulafaur Rasyidin kedua itu kemudian menyebut Ibnu Abbas dengan pemuda yang tua.
Keluar biasaan yang ada pada diri Ibnu Abbas membuat orang-orang sekitarnya sering bertanya, "Bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini?" Ia menjawab, "Lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Lidah yang gemar bertanya dan akal yang sering berpikir ilmu. Kekaguman para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas melukiskan Ibnu Abbas dengan perkataannya, "Tak seorang pun yang kutemui lebih cepat mengerti, lebih tajam berpikir, dan lebih banyak dapat menyerap ilmu, dan lebih luas sifat santunnya dari Ibnu Abbas. Dan sungguh, kulihat Umar bin Khattab memanggilnya dalam urusan-urusan pelik. Padahal di sekelilingnya terdapat sahabat-sahabat Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansar." Ketika Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, Umar tidak menerimanya dan tidak pernah melampaui pendapat Ibnu Abbas. Ubaidillah bin Utbah berkata, "Tidak seorang pun yang lebih tahu tentang hadis Rasulullah SAW seperti Ibnu Abbas. Pendapatnya menjadi rujukan bagi kepemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Ibnu Abbas telah menyediakan waktu untuk mengajarkan fikih 1 hari, tafsir 1 hari, riwayat dan strategi perang 1 hari, syair 1 hari, dan tarikh serta kebudayaan bangsa Arab 1 hari. Seorang alim yang duduk di dekatnya akan hormat kepadanya. Siapapun yang bertanya akan mendapatkan jawaban darinya." Gubernur Bashrah. Seorang muslim Basrah menceritakan tentang konsep kepemimpinan Ibnu Abbas ketika menjadi gubernur di sana, yakni pada masa Khalifah Sayyidina Ali. Ia mengambil 3 perkara: menarik hati pendengar apabila ia berbicara, memperhatikan setiap ucapan pembicara, memilih yang teringan apabila memutuskan perkara. Dan ia meninggalkan 3 perkara: menjauhi sifat mengambil muka, menjauhi orang-orang yang rendah budi, menjauhi setiap perbuatan dosa. Kekayaan ilmu dan akhlak Ibnu Abbas. Kemasyhuran Ibnu Abbas yang menguasai segala bidang ilmu membuat orang-orang berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru negeri untuk belajar kepadanya. Kecerdasan dan kepintaran yang istimewa bagaikan cahaya matahari, menembus ke dalam kalbu, menghidupkan cahaya iman penduduk yang ada di majelis ilmunya. Kehalusan bahasa dan kekayaan ilmu Ibnu Abbas membuat siapapun akan diam menerima dan terpesona. Salah satunya ketika ia diutus oleh Sayyidina Ali untuk menemui kaum Khawarij untuk berdiskusi. Kebeningan hati dan kecerdasannya yang tepat dan tajam. Malah sebelum diskusi selesai, kaum Khawarij diam tertegun menghadapi kehebatan ilmu Ibnu Abbas yang menakjubkan. 20.000 di antara mereka bangkit serentak, menyatakan kepuasan terhadap penjelasan Ibnu Abbas dan berbalik arah mendukung khilafah Sayyidina Ali. Ibnu Abbas dikenal dengan kedermawanannya, sehingga diceritakan tidak pernah ditemui sebuah rumah yang lebih banyak makanan, minuman, buah-buahan, dan ilmu pengetahuan daripada rumah Ibnu Abbas. Pada usianya 71 tahun, lentera ilmu ini dipanggil menemui Tuhannya yang Maha Agung. Kota Taif menjadi saksi sejarah besar yang ditorehkan Ibnu Abbas, dan saksi cahaya ruhnya diiring menuju surga. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.